Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Mari bangkit berdiri, sorakan haleluya. Haleluya. Yeah. Are you ready to dance? Dance.
Jesus in our heart. Come on, sing. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know every day of my life, your love, it overflows. Sing, Jesus lives in my heart, and Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. Bisa ikuti gerakan kita ya. I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus. I say, I got love, I got love, I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus. Come on, dance! Woo! Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love, it overflows. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love, I got love, I got love in my life. I got what? I got L-O-V-E, my H-E-A-R-T. I got love. One more time. I got love, I got love, I got love in my life. I got L-O-V-E, my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love, 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 love. I got L-O-V-E, L-O-V-E in. Amen. We got your love. I got love. I got love. I got love in my life. I got L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus. One more time, come on. I got love. I got love. I got love in my life. I got L-O-V-E, my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love. Woo! I got love. Yes. Say what? L-O-V-E, L-O-V-E in my heart. Amen. Woohoo! Hallelujah. Jesus, we are a friend of God. Come on, sing. I am a friend of God. Yes, I am. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me. Woo! I am a friend. I am a friend of God. Yes, I am. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? Mana telinganya coba dibuka? Woo! When he calls, is it true? Is it true that you are thinking of me? Amen. How you love me. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God.
Sebab Kau layak Tuhan. Allah Roh Kudus, kami undang Kau Tuhan. Hati kami rindu untuk Kau selalu penuhi. Kami ingin Tuhan untuk berdiam dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama ya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Panggil namanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Kami rindu bersama-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Engkau mengalir, kami undang Kau Allah Roh Kudus. Oh, bagi hati yang rindu, disitulah Kau dapat rasakan. Yesus, ketuklah maka pintu dibukakan. Oh, mintalah maka akan diberi. Oh, Yesus. Oh, mari angkat tangan kita sama-sama. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya nala baradaya, sikina manana, nyala namarana. Oh, ini kami Tuhan, ini kami
dengan lembut sekali lagi, voltage saja nyanyikan. Ini kerinduan kami Tuhan. Sejak awal Tuhan Yesus, it's always you. It's always you Tuhan. Yes. Tinggal di hadirat-Mu, sama-sama angkat tangan kita. Allah Roh Kudus, jamaah, oh Jesus loves you all. Dengan pelan nyanyikan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di ini penyembahan kami. Allah Roh Kudus, jamah, buka hati kalian dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat. Nyanyikan lebih tinggi lagi. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Dengan sukacita menyanyikan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Oh, dengan lembut saja katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah setiap kita hari ini. Rindu selalu Dekat denganmu, tinggal di hadirat, rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu,
Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, thank you Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan siang hari ini Tuhan. Tuhan, thank you Tuhan. Kalau hari ini kami ditemukan Tuhan di rumah ini Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami ini selamanya milik-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan setiap kami hari ini Tuhan daripada kasih-Mu Tuhan. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana-Mu, panggilan-Mu Tuhan atas setiap kehidupan Voltagers yang hari ini Tuhan. Hari ini Roh Kudus biarkan Engkau yang bertata atas hati kami. Ketika firman Tuhan dibagikan Tuhan, biarkan Engkau yang berbicara kepada setiap anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan. Tidak ada yang terlewat satupun di dalam nama Yesus Tuhan. Oh Tuhan, biarkan firman hari ini melembutkan setiap hati yang keras Tuhan. Biarkan firman-Mu hari ini Tuhan merobohkan Tuhan setiap tembok Tuhan yang dibangun Tuhan antara kami dengan Engkau Tuhan. Hari ini firman-Mu akan memulihkan, akan menyembuhkan, akan mengubahkan hidup kami Tuhan. Kami siap Tuhan, kami antusias untuk mendengarkan suara-Mu. Biarkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur Tuhan, untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, we love you Jesus, we love you more than anything else, more than anyone in our lives Lord. Thank you Lord. In the name of Jesus we pray. Yang siap untuk mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Shalom Voltagers, jangan duduk dulu, boleh bangkit berdiri dulu. Boleh bangkit berdiri dulu. Shalom, boleh sapa enggak kanan kirinya, teman-teman depan belakangnya. Boleh katakan, glad to see you here loh. Seneng loh bisa ketemu sama kalian lagi di sini. Wah, oke silahkan duduk teman-teman Voltagers. Shalom semuanya. Shalom. Belum semua kayaknya, belum terdengar semua suaranya. Sekali lagi, Shalom Voltagers. Oke, Shalom. Senang banget ya kita bisa beribadah lagi setiap hari Sabtu. Dan hari ini Kak Dito hari ini mau bagikan sesuatu mungkin buat yang belum kenal, salam kenal ya. Nama kakak Kak Dito, buat yang belum pernah ketemu mungkin, salam kenal sama kakak Kak Dito. Senang banget hari ini kakak bisa bagikan firman Tuhan, bisa bagikan isi hati Tuhan buat setiap Voltager hari ini. Jadi hari ini kakak mau dorong setiap kita untuk kita siapkan hati kita yang terbaik ya. Kita mau kasih waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Amin? Amin. Boleh katakan kanan kirinya, ayo yang fokus ya dengar firman. Yang fokus ya dengar firman. Oke. Hari ini Kak Dito mau bagikan satu hal yang namanya adalah forgiving heart. Katakan sama kakak, forgiving heart. 1, 2, 3. Forgiving heart. Atau dalam bahasa Indonesianya adalah hati yang mengampuni. Ya, hati yang mengampuni. Kakak yakin setiap kita di sini tentunya Tuhan ciptakan setiap kita dengan satu hati. Kita punya hati ya, semuanya di sini punya hati. Dan kakak yakin Tuhan itu mendesain hati kita untuk kita itu bisa merasakan banyak hal. Bener ya, kita bisa rasakan seneng gitu ya. Mungkin hari ini ada yang bersuka cita nih, ibadah Voltage hari Sabtu, sudah weekend kayak gitu ya, udah libur. Kita juga bisa merasakan mungkin takut, bingung kayak gitu ya. Dan ada satu perasaan Voltagers yang kita ini bisa rasakan, yaitu perasaan sakit hati. Wah, kakak percaya setiap kita di sini itu pernah ngalami yang namanya sakit hati. Pernah ya? Kayak kita itu kayak jengkel sama orang, kita jengkel sama teman kita jengkel sama saudara kita mungkin, kita jengkel sama sahabat kita kecewa, ya mungkin ada perkataan, ada perbuatan dari orang-orang yang ada di hidup kita itu menyakitkan hidup kita, bener ya? Pernah ya? Kakak pun di sini juga meskipun kakak udah gede ya, nggak lepas dari namanya sakit hati, sampai sekarang pun tetap bisa sakit hati, kayak gitu ya. Dan gak cuma kita ini bisa merasakan sakit hati, tapi gak jarang juga loh kita ini tanpa kita sadar ataupun sebenarnya kita tahu,
kita ini sudah menyakiti hati orang lain. Ya. Jadi kakak yakin semuanya di sini pasti pernah relate kayak gitu ya. Sama yang namanya sakit hati. Ataupun kita menyakiti orang lain tanpa kita sadar. Ya. Kenapa kok kayak gitu? Nah, sejak manusia itu jatuh dalam dosa, voltagers, ya. Sejak dulu Adam dan Hawa itu waktu mereka jatuh dalam dosa, ya, manusia itu jadi lebih mementingkan dirinya sendiri, bener nggak? Ya, kalau kita hidup pasti kita pengen dong yang terbaik buat diri kita terlebih dahulu, bener ya? Tapi itu menjadikan manusia itu lebih mementingkan diri sendiri dan juga kita sering sekali menyakiti orang lain. Ya, dan adik-adik voltagers ini ya, tahu nggak bahwa seringkali yang menyakiti hati kita itu bukan orang-orang yang jauh dari kita, bukan orang-orang yang kita nggak kenal ya, bukan orang-orang asing, tapi orang-orang justru yang terdekat kita ya, bener ya, orang-orang yang sering menyakiti kita itu justru orang-orang yang dekat sama hidup kita ya. Mungkin sahabat kita ya, mungkin teman sekelas kita, satu bangku kita, mungkin guru kita di sekolah bisa menyakiti kita ya. Atau bahkan orang tua kita ya. Ketika kita bisa sakit hati itu justru seringkali karena orang-orang terdekat kita. Ya. Nah, that's why setiap kita sebagai anak Tuhan, kita ini penting untuk punya yang namanya sikap hati ya. Sikap hati yang bisa mengampuni. Kita harus punya yang namanya forgiving heart. Ya. Sakit hati itu nggak bisa dihindari, voltagers. Ya. Kenapa? Ya karena Tuhan ciptakan hati kita itu untuk sensitif sama perasaan. Ya. Jadi sakit hati itu nggak bisa dihindari. Tapi kakak percaya satu hal, setiap sakit hati yang kita alami itu pasti bisa diobati. Amin. Ya. Sakit hati itu gak bisa dihindari, bahkan sampai kita besar nanti, sampai kita tua nanti, pasti kita akan diberhadapkan dengan orang-orang mungkin yang gak suka sama kita. Ya. Mungkin sama orang-orang yang membenci kita, yang mungkin gak sama kita, gak cocok. Dan itu bisa menyakiti kita gak bisa pungkiri itu. Kita gak bisa kontrol, kamu harus suka sama aku, kamu harus sayang terus sama aku. Gak bisa, kita gak bisa kontrol orang. Kita gak bisa hindari perasaan sakit hati. Tapi satu yang kakak tahu bahwa kalau hari ini kita sudah kenal Tuhan, kita terima kasih Tuhan, kalau sampai kapanpun kita mau disakiti sama orang lain, kakak percaya setiap sakit hati itu pasti bisa pulih. Katakan amin. Amin ya. Ya, tapi banyak orang itu ketika dengar firman tentang mengampuni, banyak orang itu beralasan kayak gitu. Tapi kak, gimana aku bisa ngampuni? Sakit banget, kayak masa sahabatku itu yang di sekolah itu setega itu sama aku. Mungkin sahabat kita ketika dia lagi gak sama-sama kita gitu ya. Ketika sahabat kita mungkin lagi berkumpul sama perkumpulan teman yang lain. Lalu ternyata sahabat kita itu bicarain kita di belakang gitu ya. Kayak ngomongin yang jelek tentang kita. Lalu kita sakit banget. Terus kita bilang, loh kak sakit banget kak, gak bisa. Kak gimana aku bisa ngampuni? Kak masa aku yang harus minta maaf duluan? Lah yang salah kan bukan aku. Aku ini yang disakiti kak. Yang salah itu sahabatku. Lah masa iya aku harus datang ke dia. Aku harus bilang, oke, aku udah mengampuni kamu kok. Masa iya kita harus bilang, sorry duluan, sorry ya. Lah aku salah apa kak? Aku gak salah apa-apa. Mungkin kita berpikir kayak gitu ya. Kita berpikir kayak, loh yang salah kan orang lain. Ya, yang salah kan dia, bukan aku. Ya. Banyak dari kita gak mau mengampuni. Karena kita itu berpikir ketika kita itu melepaskan pengampunan kepada orang lain, kita ini berpikir kita ini kehilangan sesuatu. Ya, ketika kita bilang, oke, aku ngampuni kamu. Oke, gak apa-apa, mungkin kamu salah sama aku, tapi aku mau ampuni kamu kok. Ya, aku juga mungkin ada salah, say sorry duluan, aku minta maaf ya. Banyak dari kita mungkin berpikir kalau kita melepaskan pengampunan,
kita akan kehilangan sesuatu. Sesuatu apa itu? Mungkin kita merasa, loh Kak, kalau aku say sorry duluan, pasti orang itu nggak bisa respect lagi sama aku. Udah dia yang salah, aku yang minta maaf duluan. Wah, pasti orang itu mikir, wah ini berarti orang ini nggak punya harga diri. Ya, kadang kita mempertahankan harga diri kita. Terkadang kita mempertahankan gengsi kita. Kita terlalu menakutkan, kira-kira orang itu bakal mikir apa ya tentang aku kalau aku mengampuni dia. Ya, kita merasa kita ini takut kehilangan sesuatu. Padahal voltagers ya, dengarkan baik-baik ya. Padahal ketika kita ini melepaskan pengampunan, sesungguhnya kita itu nggak kehilangan satu hal pun. Tapi yang sesungguhnya ketika kita melepaskan pengampunan, justru Tuhan itu memberikan satu hal yang kekal dalam kehidupan kita. Ya, kita nggak kehilangan sesuatu. Tapi justru Tuhan tambahkan, Tuhan kasih satu hal, banyak hal gitu ya. Nggak satu hal, tapi banyak hal yang kekal dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita mendapatkan damai sejahtera. Ya, kita mendapatkan kelegaan. Kita mendapatkan kasih sukacita. Itu melebihi apapun ya. Kalau kita terima damai dari Tuhan, damai itu kekal. Kita nggak bisa hilang damai itu ketika kita melepaskan pengampunan ke orang lain. Ya. Jadi hari ini kenapa kok kita harus mengampuni? Kita mengampuni orang lain itu bukan untuk kebaikan orang lain. Ya, kadang kita mikir ya, oh kalau aku mengampuni apa untungnya di aku, malah untungnya di dia dong. Enggak ya. Kita mengampuni itu bukan untuk kebaikan orang lain. Ya kakak percaya ketika kita mengampuni, hubungan kita pasti dipulihkan sama teman kita. Ya, yang tadinya sakit hati, yang tadinya musuhan, yang tadinya udah gak pernah ketemu, yang tadinya udah gak pernah fit call lagi gitu ya, akan jadi kembali lagi. Tapi ketika kita mengampuni, orang pertama yang akan menerima dampak baiknya itu adalah kita sendiri. Ya. Jadi pengampunan itu Tuhan mau kita mengampuni bukan untuk kebaikan orang lain, tapi itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya, kita mau baca satu ayat, kakak mau ajak kita untuk baca di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Bisa ditampilkan di layar. Voltages juga bisa buka Alkitabnya kalau bawa, di gadget juga boleh ya, tapi jangan buka aplikasi yang lain ya. Kita buka Alkitab di Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita mau baca nih, apa kata Tuhan Yesus tentang mengampuni. Oke, sudah ketemu semua ya? Kita baca ya. Kakak bacain deh buat kalian. Oke, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Lalu Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai berapa? 70 kali 7 kali. Wah, Tuhan Yesus bilang ya, kita tuh harus mengampuni sebanyak apa sih? Sebanyak 70 kali 7 kali. Berapa itu kalau di total? 70 kali 7 kali berapa totalnya? 490. Terus apa Kak maksudnya? Maksudnya kata-kata Tuhan Yesus ini apa? Apakah berarti ketika ada orang nyakiti kita gitu ya. Misalkan ada sahabat kita nyakitin kita. Terus besoknya minggu depannya gitu ya. Si sahabat ini ngulangin kesalahan yang sama. Dia nyakiti kita lagi. Terus kita ingat-ingat. Oh iya minggu lalu si Joni itu udah nyakitin aku. Oke sekali. Terus minggu ini dia nyakitin aku lagi. Oke 2 kali. Oke pokoknya sampai 490 kali aku punya slot untuk mengampuni dia. Kalau sampai setelah 490 kali dia masih nyakitin aku gak mau ngampuni dia lagi. Apakah kayak gitu artinya? Enggak ya. Masa kita punya notebook yang isinya kayak catatan orang-orang yang salah sama kita? Bukan kayak gitu ya. Tapi maksud dari Tuhan Yesus adalah 70 kali 7 kali itu bukan terus kita total, kita hitung dengan angka. No. Tapi apa yang Tuhan mau itu adalah sesering apapun orang itu menyakiti kita, sesakit apapun orang itu mengecewakan kita
kita harus tetap mau buat keputusan untuk mau mengampuni orang itu. Amin. Ya. Jadi bukan tentang oke, angkanya kita harus hitung kita mengampuni berapa kali. No. Tapi yang Tuhan Yesus mau adalah kita punya sikap hati yang mau selalu mengampuni orang lain. Amin. Kita mau baca lagi di Ibrani 12 ayat 14. Ya. Ibrani 12 ayat 14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ya. Nah, pertanyaannya, Kak, aku ini mau mengampuni, Kak. Ya udahlah, aku gak apa-apa deh, aku say sorry. Aku mau lepaskan pengampunan, ya. Aku mau temenan lagi sama dia. Tapi masih keinget, Kak. Rasa sakitnya itu masih keinget gitu ya. Kayak kita bilang, oh, gimana caranya aku bisa mengampuni, Kak? Kalau aku ini masih inget, kayak aku gak bisa lupain rasa sakitnya. Aku gak bisa lupain kata-kata yang mungkin pernah terucap secara gak sengaja. Dari mama papa kita mungkin, dari guru kita, atau mungkin kita pernah dibully di sekolah. Ya, kita diejek mungkin terkait fisik kita, apapun. Kita gak bisa lupain itu. Ya. Nah, Voltagers, hari ini kakak mau sampaikan bahwa ketika kita mengampuni, kita ini harus bisa juga melupakan. Ya. Forgive and forget itu adalah satu paket, ya, gak bisa dilepasin, gak bisa dipisahin. Jadi kalau hari ini kita mau mengampuni, kakak percaya kita pun akan dimampukan oleh Tuhan untuk kita melupakan kesalahan orang lain. Ya. Kenapa? Kenapa kok kita harus melupakan? Ya. Karena, Voltagers tahu nggak? Tuhan pun itu juga ketika dia mengampuni dosa kita, Tuhan itu nggak pernah ingat-ingat loh dosa kita. Ya. Sesering apapun kita jatuh, ya. Kita jatuh dalam dosa. Mungkin hari ini kita ibadah hari Sabtu gitu ya. Voltage. Kita habis menyembah Tuhan, kita bilang, Jesus I love you. Ya, kita berdoa. Sampai rumah baru aja ibadah. Adik kita atau koko kita, cece kita bikin something yang kita ini marah gitu ya. Terus kita marah sama dia. Ya, kita berkata-kata yang nggak sepantasnya untuk mereka. Ya, itu tuh mengecewakan hati Tuhan loh. Tapi Tuhan itu enggak pernah ingat-ingat dosa kita selama kita ini minta ampun sama Tuhan. Kita mau baca, ada ayatnya yang berkata bahwa Tuhan itu melupakan setiap kesalahan kita. Di Yesaya 43 ayat 25. Ya, kita mau baca. Yesaya 43 ayat 25. Firman Tuhan bilang kayak gini, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Wah, Tuhan itu sebaik itu ya sama kita. Ya, sesering apapun kita tuh nyakiti hati Tuhan, Tuhan tidak pernah ingat-ingat. That's why kalau hari ini Tuhan sudah nggak ingat-ingat dosa kita, harusnya kita juga tidak boleh ingat-ingat kesalahan orang lain. Amin. Amin. Hari ini kakak mau bagikan 3 poin. Gimana caranya supaya kita bisa memiliki hati yang mau mengampuni. Ya, bisa dicatat mungkin yang mau nyatet khotbah di HP, bisa kita tangkap poin ini dengan baik-baik ya. Ya, yang pertama, gimana Kak caranya supaya kita ini bisa punya hati yang mengampuni? Yang pertama adalah kita tidak boleh mengungkit kesalahan orang lain. Bisa ikuti sama-sama kakak ya. Tidak mengungkit kesalahan orang lain. 1, 2, 3. Tidak mengungkit kesalahan orang lain. Ya. Hari ini kakak mau bagikan satu kisah. Ya. Siapa yang mau dengar? Angkat tangannya. Oke. Kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab yang namanya adalah Esau. Siapa? Oke, Esau. Ya. Wah, benar sekali, pintar sekali. Oke, kita mau belajar dari Esau.
Nah, siapa sih Esau itu? Jadi ada satu kisah di Alkitab tentang Esau dan Yakub. Jadi Esau dan Yakub ini, Voltagers, Kak Dito ceritain ya, dikit aja ya. Jadi Esau dan Yakub ini adalah kakak beradik. Mereka itu anak dari bapak Ishak. Siapa? Ishak. Ya. Nah, suatu kali Yakub ini adalah anak kedua. Esau adalah anak pertama. Dan di masa itu, Voltagers, Tuhan itu berjanji sama bapak Ishak, kepada bapak Abraham dan bapak Ishak, bahwa dari keturunannya mereka itu akan muncul banyak bangsa, kayak gitu ya. Kayak ada satu janji yang Tuhan beri. Dan itu akan diwariskan kepada anak-anaknya Ishak, yaitu Esau dan Yakub. Nah, ada yang namanya hak kesulungan. Hak kesulungan itu adalah satu berkat yang diwariskan kepada anak pertama. Berarti yang harusnya terima siapa? Esau. Tapi suatu kali si Yakub, si adiknya itu mengambil hak kesulungan Esau. Kayak gitu ya. Adiknya itu menipu papanya Ishak, seolah-olah si Yakub ini adalah Esau. Tapi sebenarnya waktu kakak baca juga, sebenarnya ini sudah dinubuatkan. Bahkan sejak mama dari Esau dan Yakub ini mengandung, Tuhan sudah menubuatkan bahwa si Yakub ini akan yang menjadi pewaris janji Tuhan. Ya. Tapi saat itu Esau nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Jadi ketika Yakub itu mengambil hak kesulungan Esau, ya, kan waktu itu Ishak itu ceritanya udah nggak bisa lihat matanya. Jadi waktu Esau nggak ada di rumah dan Ishak itu mau mendoakan berkat, si Yakub ini itu pura-pura jadi Esau, kayak gitu ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Esau itu benci sama Yakub adiknya. Ya, Esau itu dendam, sakit hati, kecewa. Di Alkitab ditulis Esau ini bahkan sampai pengen membunuh si Yakub. Bayangin, kalau kita punya koko gitu ya, mungkin kita salah sama koko kita. Terus koko kita kayak benci banget gitu ya. Sampai nggak mau lagi kenal kita, nggak mau ngomong sama kita. Wih, kita bisa bayangin ya, seberapa besar rasa sakit yang Esau rasakan. Ya. Dan kalau Voltagers baca di Alkitab itu ditulis bahwa Yakub itu sampai takut loh sama Esau. Bahkan Yakub itu sampai merasa sesak hati. Ya, Yakub itu sangat takut sampai dia tuh merasa sesak hati. Dan kalau Voltagers baca di Alkitab, Yakub dan Esau itu sudah berpisah selama 20 tahun. Jadi karena Esau itu mau membunuh Yakub itu melarikan diri. Dan mereka terpisah selama 20 tahun. Tapi hari ini kita mau belajar dari sikap hati Esau. Ya, jadi setelah berpisah 20 tahun, akhirnya ada kesempatan untuk Esau ini menjumpai lagi adiknya, ya, Yakub. Ya. Apa yang terjadi? Apakah Esau masih ingin membunuh Yakub ketika dia bertemu dengan Yakub? Apakah Esau masih kepahitan, masih kecewa? Ya, kita mau baca ya. Kita mau baca di Kejadian 33 ayat 3 sampai 12. Ya. Kejadian 33 ayat 3 sampai 12. Udah ketemu semua ya? Kakak bacain dengan cepat aja. Voltagers bisa menyimak ya. Kejadian 33 ayat 3 sampai 12 sudah ditayangkan di depan. Oke. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Ia ini maksudnya si Yakub. Jadi ceritanya mereka ini sudah bertemu. Dan kemudian Yakub ini sampai sujud menyembah Esau. Saking takutnya si Yakub sama si Esau ini. Ya. Tapi apa yang Esau lakukan di ayat yang keempat? Ya, kita perhatikan baik-baik ayat ini ya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Lalu apa? Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan dicium dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Ya. Lanjut, kemudian Esau melayangkan pandangannya. Dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya.
Lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Kita loncat ke ayat 9 ya. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang terlihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu. Sebab Allah telah memberi kasih karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah kita berangkat terus, berjalan terus. Aku akan menyertai engkau. Wah, keren banget ya Esau ini. Yakub ini bahkan sampai pengen ngasih harta bendanya ke Esau sebagai permohonan maafnya. Tapi karena Esau ini mengambil keputusan untuk dia mau mengampuni, dia nggak mau terima itu. Ya, akhirnya dia terima sih. Tapi kita bisa lihat bahwa akhirnya Esau ini dengan tulus dia mau mengampuni Yakub. Wah, keren ya. Ya, ketika orang lain itu berbuat salah sama kita, kesalahan orang lain itu bukanlah untuk kita simpan. Ya, kesalahan orang lain itu bukan untuk kita simpan. Terlebih lagi kesalahan orang lain itu bukan untuk kita ceritakan ke orang lain. Ya, ya. Kemarin beberapa hari yang lalu Kak Dito scroll TikTok. Ya. Ada yang main TikTok di sini? Ada ya? Wih, main TikTok semuanya. Kak Dito scroll, terus tiba-tiba Kak Dito itu lihat satu konten. Ya, satu konten, jadi TikToker ini dia tuh bikin konten judulnya konten red flag gitu ya. Ada yang tahu istilah red flag? Ya, konten yang red flag itu ketika kita menandai orang-orang yang mungkin toksik kayak gitu ya. Terus dia menceritakan kayak gitu. Ketoksikan orang yang mengecewakan dia, yang bikin sakit hati. Lalu disebarkan ke TikTok gitu ya. Supaya semua orang tahu seberapa sakit dia. Supaya orang tahu seberapa buruk orang yang pernah menyakiti dia. Ya, terus Kak Dito mikir, waktu Kak Dito nonton kayak, aduh kok jadi ikut gak damai ya. Ya, jadi hari ini kita ini tanpa kita sadar bahkan ya, ada orang yang mungkin berbuat salah gak langsung direct ke kita, tapi kita bisa bicarain itu ke orang lain ya. Kita bisa ceritakan itu. Ya. Hari ini kita mau belajar sama seperti Esau. Meskipun Yakub itu sudah menyakiti dia, udah terpisah 20 tahun, tapi Esau memutuskan untuk mau mengampuni. Ya. Hari ini kita mau belajar seperti Esau yang tidak mengungkit-ungkit kesalahan si Yakub. Ketika Esau ini ketemu sama Yakub, dia nggak ngungkit-ngungkit. Apakah tadi di Alkitab dibilang, Esau bilang ke Yakub, kamu ingat gak sih, kamu tuh pernah ngambil hak kesulunganku loh. Gara-gara kamu, hidupku ini jadi susah. Gara-gara kamu, keluargaku tersengsara. Apakah Esau bilang kayak gitu? Enggak ya. Tapi Esau mengampuni, dia tidak mengungkit-ungkit. Hari ini, kalau ada orang berbuat salah sama kita, tegurlah baik-baik adik-adik ya. Dan beritahu apa kesalahannya. Jangan kita bicarakan kesalahan orang itu kepada orang lain. Tapi kita harus tegur baik-baik, kita kasih tahu apa yang benar. Amin? Ya, amin. Yang pertama, supaya kita bisa punya sikap hati yang mengampuni. Jangan mengungkit kesalahan orang lain. Yang kedua, kita mau belajar dari Esau lagi. Setelah Esau memutuskan untuk mengampuni Yakub, apa yang dia lakukan? Apakah dia cuma bilang gini ke Yakub, oke Yakub, I forgive you. Oke Yakub, aku ngampuni kamu. Tapi sorry banget nih, kita nggak bisa deket lagi. Ya udahlah ya, kita berpisah aja. Ya kan, kamu udah terima berkat dari Tuhan. Kamu berpisah, aku berpisah. Kita kayaknya nggak bisa deh, kayak orang yang kenal lagi. Apakah Esau kayak gitu? Enggak ya. Tapi di ayat yang ke-12, Esau berkata apa? Baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Ya, jadi ketika hari ini kita memutuskan untuk mengampuni, poin yang kedua adalah kita harus kembali berteman. Amin.
kalau hari ini ada orang-orang yang menyakiti kita, mungkin sahabat kita, teman-teman kita, ketika kita mengampuni orang itu, jangan kita terus seperti ya udah lu gue kayak gitu. Ya udah, kamu pernah nyakitin aku, kita kayaknya nggak bisa deh jadi teman lagi. Ya udahlah, kamu kayak jadi orang asing buat aku. Jangan ya, no ya. Tapi kembalilah berteman kepada orang itu. Mungkin kita bilang, Kak, tapi ya beda Kak, udah nggak bisa sedekat dulu. Nggak apa-apa, mungkin tadinya kita sahabatan, kita nggak bisa jadi sahabat lagi. Nggak bisa kita cerita lagi ke dia, no problem. Tapi jangan sampai kita benci, akhirnya kita nggak berteman lagi. Kita nggak sapa-sapaan lagi. Ya, kembalilah untuk berteman. Ya, tetaplah berteman. Hari ini kalau hati kita itu luka, voltagers. Kalau hati kita luka, luka itu nggak bisa sembuh dengan instan. Ya, luka itu nggak bisa sembuh dengan instan. Ada yang di sini pernah jatuh, terus kakinya luka atau tangannya luka. Apakah ketika kalian obati 1 hari, langsung tiba-tiba lukanya hilang? Nggak bisa ya. Perlu waktu untuk sembuh. Sama kayak hati kita. Kalau hati kita luka, berilah waktu dan ruang untuk pulih. Mungkin kita masih ingat. Mungkin kita belum bisa lupain. Tapi kalau kita mengambil keputusan untuk kita mau mengampuni orang tersebut, ya, keputusan untuk kita mau mengampuni itu akan menciptakan sebuah ruang di hati kita sehingga Tuhan bisa bekerja dengan bebas dan memulihkan hati kita. Ya. Jadi hari ini kalau Tuhan suruh kita mengampuni, kalau Tuhan suruh kita untuk memaafkan, ya, jangan banyak alasan. Ya, katakan sama kanan kirinya, jangan banyak alasan. Ayo ampuni. Ya, mungkin kita bilang, Kak, aku gak yakin deh aku bisa ngampuni. Kayaknya aku bakal masih inget. Ya, jangan kita beralasan dulu. Tapi buatlah sebuah keputusan. Oke Tuhan, aku mau ampuni. Mungkin aku masih rasa sakit. Mungkin aku belum bisa lupa. Tapi Tuhan, aku mau ambil keputusan untuk aku mengampuni. Ya, kalau kita belum ambil keputusan itu, Tuhan gak bisa bekerja di hidup kita. Jadi hari ini, yuk putuskan untuk mengampuni dan kembali berteman. Ya, kembali berteman ya, jangan musuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang terakhir. Apa yang Tuhan mau? Agar kita ini bisa mempunyai sikap hati yang forgiving heart. Poin yang ketiga adalah mengusahakan perdamaian. Katakan sama-sama, mengusahakan perdamaian. 1, 2, 3. Oke, mengusahakan perdamaian. Kita baca ya, satu ayat di Roma 12 ayat 17 sampai 21. 4 ayat sih. Ya, Roma 12 ayat 17 sampai 21. Sudah ditampilkan di LED. Oke, kita baca sama-sama ya, dalam hitungan yang ketiga. Bisa baca di layar ya, sama-sama kakak kita mau baca. Roma 12 ayat 17 sampai 21. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Sama-sama ayat 21 dengan suara yang terbaik. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan... Wow, keren ya ayat ini ya. Ayat ini berbicara bahwa kita ini nggak punya hak untuk menghakimi orang lain. Kalau ada orang lain salah sama kita, kita ini nggak punya hak untuk menghakimi. Ya, karena apa? Karena kita pun di sini nggak luput dari namanya kesalahan. Ada di sini yang sudah
sempurna gitu ya, terlahir udah sempurna, gak bisa buat salah. Kalau ada, habis ini kakak foto ya, kakak masukin sosmed gitu ya. Orang paling sempurna di dunia ini, gak ada ya. Kita semua di sini bisa buat salah. Jadi jangan pernah hakimi kesalahan orang lain. Karena kalau Tuhan itu pribadi yang sempurna, dia bisa mengampuni kita. Seharusnya kita pun bisa mengampuni teman-teman kita. Kita bisa mengampuni mama papa kita. Ya. Dari ayat yang kita baca ini ada 3 hal. Ya, ada 3 hal gimana kita bisa mengusahakan perdamaian. Yang pertama adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, Kak Dito itu sering banget dengar statement kayak gini dari anak-anak muda. Mungkin Voltage di sini juga pernah dengar. Statementnya tuh banyak orang tuh bilang kayak gini. Ya, kalau kamu baik sama aku, ya aku bakalan baik juga sama kamu. Tapi awas aja, kalau kamu jahat sama aku bisa lebih jahat sama kamu. Pernah nggak dengar statement kayak gitu? Kak Dito sering loh ketemu teman-teman yang belum kenal Tuhan. Di sini nggak ada kok, di sini nggak ada ya. Kak Dito pernah ketemu teman-teman yang belum kenal Tuhan dan keluar statement yang kayak gitu. Dan Kak Dito, wah sedih banget ya. Ya, kita harus buang statement dan mindset seperti itu. Amin. Anak-anak Tuhan gak boleh ketika kita dijahati, kita balas kejahatan. Ya, tapi firman Tuhan bilang, kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Terus yang kedua apa? Menyerahkan kepada Tuhan melalui doa. Ya, hari ini kita tuh gak bisa mengampuni dengan kekuatan kita sendiri. Itu sudah defaultnya. Ya, mau sampai kapanpun kita berjuang, ya kita pasti akan ingat kesalahan orang itu. Mungkin perasaan sakit masih ada. That's why kita perlu mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita perlu berserah sama Tuhan. Kita bilang ke Tuhan, Tuhan mungkin Dito gak mampu. Tapi Dito mau mengampuni dan Dito percaya Tuhan yang akan memampukan. Amin. Ya. Yang ketiga, kita harus melakukan kebaikan kepada orang yang bersalah kepada kita. Ya. Jangan kaget, ya. Kita ini hidup di dunia yang jahat banget, gitu ya. Dunia ini itu jahat banget, kayak yang Kak Dito bilang tadi. Ada statement-statement yang bilang kalau kamu jahatin aku bakal jahatin kamu balik. Tapi dunia ini akan plot twist, mereka akan kaget juga. Teman-teman kalian yang nyakitin kalian, yang suka bully kalian itu di sekolah, mereka itu akan kaget. Kenapa kok kaget? Karena ada anak-anak Tuhan yang meskipun mereka itu dijahatin, mereka tetap bisa baik ke orang-orang yang jahatin mereka. Ya. Dan ketika kita punya sikap hati yang seperti itu, banyak orang itu bakal kenal Tuhan. Banyak orang akan penasaran, kok bisa ya si Sam ini udah dibully, udah HP-nya tak rusain, dia gak marah sama aku. Kok bisa ya, mungkin mama papa kita, kok bisa ya kemarin si Jacqueline ini mama tegur dengan kasar tapi besoknya malah Jacqueline duluan yang minta maaf. Orang-orang di sekitar kita akan kaget dan penasaran. Kok bisa ya? Dan jawabannya kita kasih ke mereka bahwa ada Tuhan di kehidupan kita. Amin. Ya. Kita mau belajar dari 3 poin ini. Kakak mau ulang. Poin yang pertama, apa tadi? Tidak mengungkit kesalahan orang lain. Ya. Yang kedua, ketika kita sudah mengampuni, kita harus kembali jadi teman. Jangan musuhan. Ya. Yang ketiga, kita harus mengusahakan perdamaian. Amin. Kalau kita mau punya sikap hati yang mau mengampuni, kita praktekkan 3 poin ini. Amin. Voltages mau mengampuni, mau belajar untuk mengampuni. Yang mengampuni boleh angkat tangannya. Ya. Kak Dito boleh undang praise and worship, boleh maju ke depan. Ya. Kak Dito undang untuk semuanya bisa bangkit berdiri yuk. Ya, hari ini ketika kita mau belajar untuk punya hati yang mengampuni, semuanya bisa dengerin Kak Dito bentar ya. Bisa lihat Kak Dito. Ya. Ketika kita ini mau punya
sikap hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni itu bukan cuma sekedar keputusan yang harus kita pertimbangkan setiap kali kita sakit hati. Ya. Hati yang mengampuni itu bukan seperti ini. Oh, si A ini kemarin nyakitin aku, ya aku sudah ampuni sih. Dia ini ngampuni aku, dia ini nyakitin aku lagi. Dan kali ini kok kayaknya lebih sakit ya. Kayaknya kali ini aku harus maafin dia enggak ya? Aku harus ampuni dia enggak ya? Hati yang mengampuni itu bukan cuma sekedar keputusan yang kita harus mikir-mikir lagi. Ngampuni enggak ya? Ini kesalahannya lebih parah enggak ya? Lebih sakit enggak ya? No. Hati yang mengampuni itu bukan seperti itu. Tapi forgiving heart itu adalah sikap hati yang harus selalu kita punya. Jadi ketika kita punya sikap hati ini, kita ini akan punya cara pandang yang beda. Ketika kita lihat orang lain, kita ini gak gampang kecewa. Ketika ada orang mau nyakitin kita sesakit apa, kita gak akan benci, kita gak akan dendam. Kita gak akan menghakimi. Ya, karena pada akhirnya, kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa kita. Amin. Ya. Yuk sama-sama kita datang ke Tuhan. Hari ini yang mau melepaskan pengampunan, mungkin hari ini Voltagers datang dengan sikap hati yang mungkin lagi terluka. Mungkin ada Voltagers di sini yang di sekolah itu nggak populer ya. Nggak punya teman sebanyak teman kalian. Mungkin ada Voltagers di sini yang suka diejek, suka dibully. Mungkin ada perkataan mama papa keluarga yang nyakitin Voltagers. Hari ini datang yuk ke Tuhan. Kita minta hati yang baru. Kita minta kasih Tuhan memenuhi hati kita. Supaya kita bisa mengampuni setiap orang-orang yang menyakiti hati kita. Amin. Yuk sama-sama yang mengampuni. Kita angkat tangan kita. Timur. Kita nyanyikan lagu ini yuk. Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Amin. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Oh betapa besar kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu. Pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kami mau berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita sama-sama, kita datang ke Tuhan, kita minta kasih Tuhan, katakan betapa besar kasih pengampunan-Mu. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih, ku berterima kasih kepada
Kepadamu ya Tuhan, Padamu ya Tuhan, pengampunanmu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Biarkan hari ini kasih Tuhan melawat setiap hati yang rindu. Sama-sama katakan betapa besar. Shikiara lada bakaya ralada maya ralada bashikiara lada baya. Shikiara lada baya ralada baya ralada maya ralada baya ralada baso. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Hari ini kasih Tuhan mau melawat setiap hati Voltagers. Oh, ku berterima. Shikiara lada bayara lada baso. Shikiara lada bayara lada bayara lada bayara lada bakayara lada bayara lada baso. Oh, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya ralada bashikiara lada bayara lada bayara lada bayara lada baso. Shikiara lada bayara lada bayara lada. Semua Voltagers yuk sama-sama kita minta Tuhan untuk melawat setiap hati kita. Kita minta Tuhan untuk memulihkan setiap hati yang terluka. Hari ini kita minta kasih Tuhan untuk menjamah hati kita. Mungkin hati kita hari ini udah pahit. Mungkin hari ini kita kecewa banget sama satu orang. Tapi hari ini Tuhan sanggup untuk memulihkan hati kita. Hari ini Tuhan sanggup untuk memberikan hati yang mau mengampuni. Kiara lada bayara lada bayara lada baso. Shikiara lada bakayara lada yara lada bo. Yara lada bayara lada bayara lada baso. Oh Tuhan, lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Oh hari ini kasih-Mu Tuhan membanjiri setiap hatimu, hati anak-anak-Mu Tuhan. Kiara lada bayara lada baso. Oh ya nama yara lada bayara lada bayara lada bayara bo. Shikiara lada yara lada bayara lada bayara. Semuanya tutup mata. Hari ini kita mau datang ke Tuhan. Voltagers tahu nggak? Hati kita itu Tuhan yang ciptakan. Jadi kalau hari ini hati kita sakit ya. Hari ini kalau hati kita kecewa. Hari ini kalau hati kita pahit. Hati kita rusak. Jangan lari ke siapa-siapa ya. Jangan bawa hati kita ke siapa-siapa karena cuma ada satu pribadi yang bisa memulihkan, yang bisa menyembuhkan luka di hati kita. Yaitu Tuhan Yesus. Ya. Hari ini kalau mungkin ada Voltagers yang belum bisa mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti Voltagers. Mungkin karena hari ini Voltagers pun belum menerima pengampunan yang sejati dari Tuhan. Hari ini kakak mau berdoa buat Voltagers. Yang pertama, buat Voltagers yang mungkin Voltagers ini ngerasa bahwa Voltagers teman-teman di sini ngelakuin dosa yang merasa jadi nggak layak. Voltagers merasa nggak layak. Voltagers merasa menjadi orang yang paling hina. Hari ini Tuhan itu sudah ampuni Voltagers. Bahkan mungkin ada Voltagers di sini yang pernah menyakiti hati teman-teman, hati sahabat Voltagers, mungkin hati orang tua Voltagers di sini. Dengan kata-kata, dengan perbuatan. Hari ini Tuhan sudah ampuni Voltagers. Dan yang kedua, kakak mau berdoa buat Voltagers yang hari ini pernah dibully atau pernah disakiti, pernah dikecewakan orang lain, entah itu sahabat, entah itu orang tua, guru, saudara. Hari ini yuk sama-sama kita datang ke Tuhan. Kita minta Tuhan sembuhkan, pulihkan hati kita, dan kita mau lepaskan pengampunan. Amin.
Buat yang rindu untuk mau didoakan, boleh angkat tangannya. Nanti kakak-kakak boleh bantu doakan ya yang ada. Kita nyanyikan lagu ini dengan lembut. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh, kuasa Tuhan bekerja, kuasa Tuhan yang memulihkan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak pernah pandang hina setiap hati kita, dan hina hati yang hancur. Syikiaralada bayaralada basoku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan sama-sama, pengampunan yang kau beri. Menerima kasih-Nya Tuhan. Dengan kasih Tuhan itu kita bisa dimampukan untuk mengampuni orang lain. Masa enak sih jadi orang yang hatinya tuh kesel, jadi hatinya tuh enggak damai. Kak Dito bener banget. Berkat Tuhan kalau kita mengampuni adalah hati kita akan damai. Siapa yang hatinya sudah penuh dengan damai? Dijaga ya damai sejahtera di hatinya ya. Oke, sebelum kita doa persembahan dan doa berkat, Kak Popo punya pengumuman yang sangat penting. Kalian yang di online juga boleh dengarkan, apalagi kalian yang sudah onsite, yang sudah sering datang ke ibadah Voltage. Biasanya di ibadah Voltage, jam 1 ini kita sudah punya yang namanya pujian penyembahan, benar? Ya, terus kita juga sudah punya firman Tuhan, lawatan Roh Kudus, benar ya? Ada satu yang akan kita tambahkan, yaitu fellowship with CG. Ya, jadi nanti kita akan usahakan mulai minggu depan, sekalian izin ya Papa Mama, nanti kalau firman Tuhan sudah selesai, doa berkat sudah selesai,
kasih waktu untuk jemaat Voltage ketemu dulu sama teman-teman CG-nya. Nanti di sana akan ada challenge berhadiah, games, fun activity. Bahkan kalau misalnya ada yang ulang tahun kita doain juga di kelompok-kelompok kecil, kita rayain bareng-bareng ya. Jadi PR kalian apa? Yang online ayo datang ke sini. Kita ada di mana? Di SCC ya. Kita ketemu sini, ajak teman-temannya juga untuk datang. Dan kalian yang sudah onsite, coba Kak Papau kasih pertanyaan. Dalam hitungan ketiga, bisa nggak sebutin nama kakak CG-nya? 1, 2, 3. Oke, good. Bisa nggak sebutin nama kakak coach-nya? Tambah dikit. Coba siapa yang bisa sebutin nama kakak TL-nya? Nah, banyak yang belum tahu. Jadi kakak kasih kalian PR. Oke. Kalian yang sudah ikut CG Kids, CG Voltage, CG Super Trooper, angkat tangannya. Oke, angkat tangan dulu, dengarkan. Kakak kasih kalian PR untuk cari tahu nama sponsornya kalian siapa di CG. Cari tahu nama CGL-nya siapa. Cari tahu nama coach-nya siapa. TL-nya siapa. Dan Sabtu depan janjian duduk barengnya sama temen CG. Siapa yang sini sudah duduknya sama temen CG? Beberapa udah banyak. Supaya apa? Supaya cepet nanti kalau ada game, ada challenge, itu nggak langsung kayak, ayo kumpul dulu per CG-nya. Masih bingung mau kumpul. Udah langsung kumpul deket-deketan sama temen CG. Siap ya? Dan kita sudah mulai juga untuk CG Fun. Siapa yang sudah punya acara buat CG Fun-nya? Iya, kita doa hari ini juga buat CG Fun-nya ya. Yuk kita angkat persembahannya seperti ini. Kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Ada yang ujiannya sudah selesai. Tuhan bantu kami kemarin selama ujian. Kami bisa mengerjakan ujian dengan baik. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang mengajarkan kami. Selama-lamanya kami mau punya hati yang suka mengampuni, mudah untuk mengampuni. Tuhan, sebentar kami mau kasih persembahan. Tuhan, pakai persembahan kami untuk menolong orang miskin, untuk membangun gereja di mana-mana. Kami percaya 1000 gereja dan 1 juta murid akan digenapi ya Tuhan. Berkati pekerjaan Papa Mama, supaya ada berkat untuk kami nikmati, ada berkat untuk kami tabur, ada berkat untuk kami tabung, dan ada berkat untuk kami bisa memberikan persembahan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan, perlindungan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai setiap kalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang menerima berkat Tuhan ini dan siap, dan kami juga berdoa Tuhan berkati CG Fun kami. CG Fun kami akan menuai, katakan amin. CG Fun kami akan menyelamatkan banyak teman-teman kami, katakan amin. Dan kami berdoa